Oke. Besaran skalar hanya punya nilai saja, besaran vektor itu punya nilai dan arah. Contohnya apa? Yang jadi contoh besaran skalar kira-kira apa aja? Dia cuma punya nilainya aja. Siap Bu, izin menjawab. Siap. Ya, Siap, izin jawab, Bu. ya. Gimana aja? Waktu, Waktu, boleh. Apalagi? Masa, Kecepatan, Ibu. volume, Kecepatan gravitasi, Bu. besaran vektor. skalar atau Suhu, Bu. vektor? Vektor Bu. Kalau misalnya kecepatan. Gravitasi, Bu. Suhu, Ibu. Suhu, betul. Kalau Energi, Bu. Gravitasi, Bu. kalau Energi, besaran Bu. vektor apa aja? Kecepatan, Gaya, Ibu. gaya, Medan magnet, Ibu. Momentum Bu. momentum. Bu tadi gravitasi itu Momentum. masuknya ke dalam gaya. Gaya itu punya arah. Kecepatan punya arah. Contohnya gini. Kalau kita mau menyatakan waktu hari ini, kan kita pelajaran mulai jam berapa? Oh sekarang udah pukul 9. Arahnya kemana kan nggak punya arah dia. Ya kan? Hanya punya nilainya saja yaitu pukul 9. Volume air yang ada di dalam gelas ukur misalkan 100 ml. Kita nggak bisa nentuin arahnya karena bukan besaran vektor tapi besaran skalar. Kalau kita punya air di dalam gelas ukur gitu kan, ini besarnya misalkan ini 100 mili gitu ya. Ditambah yang di satu lagi ini ada 50 mili, jumlahnya dia menjadi berapa? 150 mililiter. Ya kan? Mudah sekali untuk menjumlahkan nilai dari besaran skalar. Ya, dia gampang banget. 100 mili tambah 50 mili udah beres 150 mili. Ya. Waktu, kita butuh waktu dari kita mau misalkan perjalanan ke Jakarta. Tapi kita mau nyimpang dulu ke Puncak Bogor misalkan. Waktu dari Bandung menuju Puncak Bogor 3 jam. Dari Puncak Bogor ke Jakarta 2 jam. Tinggal dijumlahkan, jadi waktu dari Bandung ke Jakarta itu adalah 5 jam. Mudah kan menjumlahkan besaran skalar. Sekarang kalau besaran vektor, dia punya nilai dan punya arah. Contohnya apa? Kecepatan. Ya kan? Kecepatan itu kalau misalkan kita punya mobil di sini ya. Ada mobil, dia melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Gitu. Kemudian dia di sini dia majunya ini 40 km per jam. Kemudian mobilnya direm, ya kan? Mengalami yang namanya perlambatan. Direm itu kan dia berhenti kan di sini kan. Arahnya kemana kalau ngerem? Arahnya pasti berlawanan dengan ini. Dia pasti punya yang namanya perlambatan. Ini dengan perlambatan. Arahnya berlawanan. Kalau arahnya berlawanan gini, apakah bisa langsung dikurangi? Enggak juga. Nanti ada aturannya. Kemudian contohnya kalau misalkan kita ngedorong meja. Ada meja di sini. Gitu kan? Ada meja. Nah, ada orang si A, ini dia ngedorong meja gini lurus. Ya kan? Kemudian ada orang di sini, dia ngedorong mejanya ke sana. Dia ngedorong meja arahnya ke sana. Yang satu ke kanan, gitu kan? Yang satu ke sini arahnya. Kira-kira mejanya jadi gimana geraknya? Apakah jadi ke sini, ataukah jadi ke sini, atau malah miring ke sini? Ya kan, itu pertanyaannya. Jadi besaran-besaran vektor seperti ini, kenapa kita perlu belajar vektornya? Karena nggak bisa sembarangan untuk mengoperasikan besaran-besaran vektor. Jadi nggak seperti besaran skalar yang gampang banget nih kita ngejumlahinnya nih gitu. Mau waktu, volume, suhu. Kalau skalar nggak bisa karena ada arah. Arahnya ini yang bikin ada kalau kehapus ya. Arahnya ini yang bikin ada aturan operasi hitung vektornya ini gitu ya. Nah, contohnya lagi apa? Contohnya lagi ini. Ya. Oke.
Coba kalau misalkan kalian Oke. Coba kalau misalkan kalian perhatikan ya gambarnya. Ini gambarnya ada perahu. Perahunya dia awalnya ada di posisi A. Ya kan? Perahu arahnya tadinya mau nyebrang sungai, arahnya lurus mau ke posisi B. Sedangkan sungai ini ada arusnya, ya kan? Arah arus sungainya ke sini. Ya kan? Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa arah gerak perahu tidak akan lurus tiba di seberang B, melainkan bergeser searah gerak aliran air C? Kenapa coba bisa gini? Ada yang tahu nggak? Karena dia melawan arus, Karena Bu. Karena berlawanan ada arus, arah Bu. arusnya. Karena ada arusnya, Bu. Yang tadinya dia lurus, arah arusnya ke sini, dia makin bergeser ke sini, ya kan? Makin bergeser sehingga dia tidak tepat lurus di sini. Kecuali kalau arah arusnya, kalau arus sungainya tidak ada, misalkan airnya tenang kayak di danau, kira-kira gimana? Bisa, Ibu. Bisa Langsung ya? ke B, Ibu. Kita lurus, Bisa Bu. lurus ke B Lurus. ini ya, gitu. Dia nggak akan bergeser. Justru karena ada arah arus sungai ini dia jadi bergeser. Jadi gimana caranya supaya perahu tetap sampai di B? Dibelokkan ke kanan, Bu, agak kanan dikit. Dibelokkan agak ke kanan. Berarti arahnya dia harus kemana? Ke kanan ke sini. Arahnya harus ke sini. Arahnya harus ke sini, gitu. Siap, Bu. Iya, Ya. tapi Ibu. Arahnya harus ke sini. Jadi kalau kita gambarkan dia ke sini ya, gini ya. Nah. Jadi kalau arah perahunya gini, logikanya kan gitu ya. Bu, kalau arah arusnya agak kanan dikit, arah perahunya agak kanan dikit, kayaknya dia akan sampai tepat di B. Kok bisa? Nah, ini nanti kita pelajari bagaimana dengan kita merubah arah dari gerak perahu ini, dia bisa sampai di sini. Otomatis kita punya dua arah vektor, ya. Vektor pertama arus sungai yang ini, ya. Vektor kedua adalah arah perahu yang ini, ya. Nah, apakah nanti ketika dijumlahkan dia hasilnya akan lurus, gitu kan? Atau gimana, gitu kan? Nah, nanti kita akan pelajari. Oke. Next, oke. Ini penjumlahan skalar. Nah, ini penjumlahan vektor besaran skalar, besaran vektor ini tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang contohnya bagaimana menyatakan suatu vektor. Kira-kira lambang suatu vektor, misalnya A atau F lah, boleh. Menyatakan vektor perpindahan. Dia sebesar 60 meter dan berarah 45 derajat dari timur. Jadi kalau misalkan kita gambarkan ya, ini arah utara, ini timur, ini barat. Ini kan harus hafal ya. Nah, ini selatan ya. Nah, ini besar vektor ya, kita sebut aja vektor F ya, besarnya 60 meter. Arahnya 45 derajat utara dari timur. Berarti kita hitung 45 derajat dari timur ke utara. Berarti kan kira-kira di sini ya, 45 derajat ini ya. Berarti kita bisa gambarkan vektornya gini. Nah, ini adalah vektor F. Ya. Lihat ya, cara menulis vektor. Kalau di buku cetak atau di buku paket, biasanya vektor ini ditulis dengan huruf tebal. Kalau kalian nemu huruf F terus tebal gitu ya, bold gitu ya, bold seperti ini, ya, ini juga bold ini, gitu. Maka ini dia menyatakan vektor. Bu, kalau ditulis tangan gimana? Kalau ditulis tangan itu biasanya pakai huruf biasa, ya. Di atasnya pakai tanda panah gini. Nah, ya, ini menyatakan vektor F. Ya, bisa ya. Jadi kalau enggak di huruf tebal, nah
Ini kasih tanda panah di atasnya. Tanda panah setengah gini lah ya. Gini nih. Nah, tanda panahnya gini. Ini menyatakan vektor. Kalau menyatakan besarnya vektor, besar ya, besarnya vektor, beda. Ini untuk menyatakan vektor. Kalau untuk menyatakan nilai ya, besar nilai vektor ya, pakai tanda mutlak. Ini. Ya. Misalkan besar vektornya adalah 10 Newton misalkan. Ya. Atau 5 Newton atau berapa Newton. Beda dengan vektornya. Kalau vektornya dicetak tebal, kalau ditulis pakai tanda panah. Jadi kalian jangan lupa kalau di buku nulis pakai tanda panah gini. Tapi kalau menentukan besar atau nilainya ya, nilainya ini adalah pakai tanda mutlak seperti ini. Ya. Gitu. Paham ya? Nah, ini Siap, paham, Bu. berarti arahnya gini. Nah, ini adalah 45 derajat. Gitu. Kemudian kalau misalkan arahnya F1-nya 60 derajat dari arah barat ke utara, berarti nanti bikinnya kira-kira 60 derajat ke arah utara berarti gini. Berarti nanti vektornya gini, set. Ini adalah 60 derajat. Misalkan ini vektor K. Gitu, ya. Bisa ya menyatakan vektor ya. Jadi ada sudutnya. Sudutnya ini ya supaya tahu, supaya dia arah kemiringannya ini besarnya berapa. Itu untuk menyatakan suatu vektor. Melukis vektor. Sekarang metode penjumlahan vektor ada 2 kemarin. Ada metode apa aja? Ada yang ingat? Metode penjumlahan vektor? Ada yang tahu nggak? Siap, Ibu. Ya. Metode analitik dan metode grafis. Betul sekali. Metode analitis dan metode grafis. Yang kita pelajari sekarang ini adalah metode grafis. Ya, grafis ini gambar. Jadi kita bisa menjumlahkan vektor ya dengan menggambar vektornya. Contohnya gimana? Bisa penjumlahan, bisa pengurangan operasinya. Ada beberapa metode. Jadi nanti metode grafis dibagi lagi jadi beberapa metode. Yang jelas operasi vektor ya, operasi hitung vektor ini ada 2. Ada metode grafis, ada metode analitis. Ya. Analitis ini pakai perhitungan matematika, kalau grafis pakai gambar. Contohnya gimana metode grafis? Yang pertama ada namanya metode segitiga. Jadi penjumlahan sama selisih 2 vektor, ini kita baru ngomongin 2 vektor. Kalau 2 vektor bisa menggunakan metode segitiga. Bu, kalau vektornya lebih dari 2, ada lagi nanti metodenya. Ya, kita fokus ke 2 vektor dulu. Perhatikan ya, ada 2 vektor, vektor A dan vektor B. Kita kenal ini ada yang namanya, kalau di ujung gini ya nulisnya ya, ini di titik awal kita mulai nulis vektor, ini disebut pangkal. Yang ini disebut ujung. Ya, ini pangkal, ini ujung yang ada panahnya. Ya, yang pertama caranya adalah kalau kita pengen tahu jumlah dari vektor A dan vektor B. Pangkal dari vektor kedua kan ini ya, yang B kan. Pangkalnya berarti yang mana? Yang ini kan. Pangkalnya yang ini diletakkan pada ujung vektor pertama. Berarti diletakkan di ujung sini. Maka hasilnya jadi gini. Jadi kalau kita gambarkan, ini vektor A ya. Pangkal vektor B diletakkan di ujung pangkal vektor A. Berarti gini. Gini ya. Ya. Caranya ya, yang pertama untuk kita pengen tahu
vektor A ditambah vektor B ini jadinya gimana? Kemudian vektor hasil. Nah, penjumlahannya digambarkan dari mana? Dari pangkal vektor pertama. Berarti ini ya, penjumlahan resultan. Resultan itu adalah hasil penjumlahannya ya. Hasil penjumlahan vektor. Berarti ini kita kita sebut saja resultannya. Digambarkan dari sini ke ujung vektor kedua. Berarti ke sini, ke B sini. Nah, ini yang disebut sebagai resultan atau hasil penjumlahan vektor. Maka nanti A ditambah B, silakan gambarkan penjumlahan vektor A tambah B. Maka gambarkannya gini. Ini adalah hasil resultannya. Ya, maka ini R atau ini A ditambah B gini. Ya, paham ya? Itu kalau penjumlahan. Kalau pengurangan, gimana Bu kalau pengurangan? Kalau pengurangan gini. Ini kan B arahnya ke atas ya. Kalau mau A jadi A dan min B ya. A dan min B. Gimana caranya? Kita ubah salah satu vektor ini menjadi negatif. Karena kan ini sebenarnya dari penjumlahan juga. Kita rubah vektor B-nya jadi vektor min B. Cara merubah vektor itu bisa dipindahkan asal nggak ngerubah arah. Kalau ngerubah arah pasti ngerubah vektor jadi berkebalikan tandanya. Kalau yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. B yang tadinya arahnya ke atas, karena kita mau bikin pengurangan, kita ubah min B, dia arahnya jadi ke bawah. Jadi gambarnya jadi gini. Bentar. Oke. Nah, kita ubah ini adalah vektor A, ya. B yang tadinya ke atas karena min B arahnya berkebalikan jadi ke bawah gini. Ini adalah vektor min B. Resultannya gimana? Selalu gambarkan dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Jadinya gini. Ini adalah resultannya. Atau A min B. Bisa ya? Metode segitiga ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi Bu, bertanya. Iya, gimana? Jadi kalau yang pengurangan itu kayak dibalik gitu ya Bu? Iya, Kasih Bu. jadi kalau gini, jadi kalau misalkan ada vektornya tadi positif, gitu ya, kayak tadi, Bu boleh nggak kalau saya mau B min A boleh? Ya, kalau B min A berarti A-nya yang dibuat negatif, A-nya yang tadinya arahnya ke kanan, jadi ke kiri. Intinya kita boleh memindahkan vektor, tapi kalau merubah arah vektor artinya merubah tanda. Ya. Nih. Merubah arah itu sama dengan merubah tanda. Ya. Boleh nggak Bu dibikin min B? Boleh. Boleh nggak Bu dibikin min A? Boleh, tergantung dari pertanyaan. Kalau disuruh mengurangi, ya silahkan. Kalau disuruhnya dicari selisihnya, silahkan cari selisihnya. Tapi kalau disuruh cari hasil penjumlahannya, ya silahkan cari hasil penjumlahannya. Gitu ya. Oke. Bisa ya, itu metode segitiga. Sekarang kalau metode poligon. Poligon segi banyak. Ini digunakan untuk menjumlahkan atau mengurangi penjumlahan atau selisih vektor yang dia vektornya lebih dari 2. Yaitu apa? Vektornya ada 3. Ya. Konsepnya sama. Kalau kita mau menjumlahkan vektor, pasti harus menyimpan apa?
pangkal dari vektor selanjutnya ke ujung vektor sebelumnya. Contohnya gini, ini kan ada A nih, ya. Ini ada A, vektor A. Vektor yang selanjutnya adalah B. Kita harus simpan pangkal B di ujung A. Berarti gini, tuh ya. Kemudian vektor selanjutnya adalah C. Kita harus simpan ujung pangkal vektor C di ujung vektor B. Gitu. Jadi gini. Nah, ini adalah vektor C. Ya. Selalu berurutan gini. Bu, mau ditambahin lagi? Boleh, silakan. Kalau ini kan cuma 1, 2, 3. Resultannya gimana? Selalu ambil dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Ya. Jadi kalau resultan untuk yang poligon, enggak yang poligon sih, mau yang di mana aja juga bebas. Jadi resultannya selalu ambil dari mana? Dari pangkal vektor pertama ya ke ujung vektor terakhir. Nah,